Tolong untuk tidak disebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube ya Mbak. Ini kok lebok nih konten YouTube. Lah iya no, sampean telepon aku kok kayak biasanya piye? Nggak ngomong. Lah kok kayak nganu. Ya ora ngomong jeneng. Ora ngomong jenenge rapo kok urusane dhewe gimana? Kan anu to Mas, aku duwe kanca. Ya bukan kanca sih, aku nggak kenal. Pertama aku nggak kenal. Terus ya cuman ngerti nih sosial media. Terus mari ngono ki dia menikah dengan orang sini. Dan dia anak. Di bayi lagi lahiran. Terus mari ngono sing sijine yo menikah lagi ulangan yang sebulan lah. Aku nyekrol di TikTok. Kok enek sing sijine iki sing lagi menikah iki di status to. Maksudnya kayak anu kok yo intine nggak pantas lah komen. Nggak boleh kayak gitu Mbak. Aku kan ngono Mas. Situ dekne dijawab lah gimana Mbak kan terus tak bales. Yo nggak sepantasnya lah seorang sesama perempuan kayak gitu. Aku kan sebagai seorang perempuan ngingeti status kayak ngono kan wajar mengingatkan ya lah Mas. Nah habis itu kok komennya dia selanjutnya kok ke arah menyebutkan anak haram lah, ngomong nih sing enggak tentang bayi mau menurut Mas. Menurutnya sampean gimana? Menurut saya ya kurang kerjaan sampean. Yo maksudnya gini Mas, kayak dia berani posting ya, kayak dia berani posting foto, ngomong kayak ngono lho. Misal bikin dia membuat dia agak jera gitu, bisa nggak? Sekarang ada urusan apa sampean membuat dia jera? Itu loh persoalannya itu di situ. Persoalannya di sampean bukan di dia. Sorry itu saya aku ngomong. Jadi saya tidak akan membela ini siapa yang benar siapa yang enggak. Mas aku dipanggil majikan. Ya. Kayak teman-teman semuanya ya. Ini loh yang aku bilang. Yang kemarin malam aku bahas di live. Kita itu kurang kerjaan. Ngurusin hidupnya orang, ya kan? Sangat kurang kerjaan, ya. Kemudian kalau kita dimaki-maki terus dimusuh-musuhi lah terus habis itu kita mumet, ya kan? Jadi dibalesin kata-kata gak pas terus ngomong nang aku. Ya aku ini gak ada urusan. Diajak ngibah mereka berdua. Urusan mereka berdua. Urusan komen-komen yang gak pentingnya mereka berdua. Sorry itu saya ya Mbak, sampean kalau cerita sama aku kemudian acaranya itu gibahan, acaranya ngomongin orang. Ya sorry itu saya sekali lagi. Sampean yang tak serang. Ya kan? Sampean misalnya ngutangi wong ya. Terus kemudian sampean merasa jadi korban. Nah, terus wingi sing ngutangi sopo, gak gelem ya laporna nang polisi. Gitu loh. Jadi ini wong masalahnya itu cuman komenan. Hello. Masalahnya di pertiktokan. Hello. Gak penting banget gitu loh. Ya siapapun kalian yang akan nelpon saya. Kalau kalian yang kalian ceritakan itu tentang pergegerannya kalian dan teman kalian, ya kan? Gak bisa men. Nek iso malah tambah tak salah-salahno wong loro. Bukan tak belani. Ya kan? Karena posisinya adalah kita itu kurang kerjaan ngomentari
postingannya dia, terlepas postingannya dia itu gak bener, bleset. Kalau kalian memang maunya mengingatkan, gak perlu mengingatkan pakai sosial media, moyong. Ya, sekali lagi tak kasih tahu ke kalian semuanya, kalau kalian mengingatkan saudara-saudara kalian dan itu di sosial media, moyong. Ajak ketemu, panggil, ajak omong-omongan, baru itu bagus, ya kan? Ya, sekali lagi ya, itu hal yang sia-sia, habis energi, hidup-hidupnya dia ya. Walaupun ada peribahasa, kita kan mengingatkan sebagai seorang teman, enggak begitu konsepnya, Mbak dan Mas Bro. Saya pun ya mau mengingatkan orang, saya bikin konten sendiri, saya ngomong sendiri, ya kan? Terlepas mereka mau nonton mau enggak, itu hak mereka. Terlepas mereka sadar atau tidak, itu hak mereka. Tugas, bukan tugas ya. Saya hanya ingin menyampaikan gaya dan cara berpikir saya di konten. Kalau kalian komen merasa ya bebas, sakarepku, aku ngomen ya terserah aku. Iya, tapi nek kadung loro hati terus laporan, terus cerita nang kanca-kancane, terus ngajak orang lain untuk membenci orang tersebut. Nggak begitu konsepnya, Mbak Bro. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, dunia ini sudah terlalu lebar. Ya. Tadi sudah jelas-jelas diomongkan, ya kenal di Facebook, Leung kenal di Facebook, ya kan? Nggak ada ikatan saudara. Sekarang gini ya, banyak terjadi ya, orang jualan di mongkok, ya kan? Kemudian orang rokok, orang pokoknya dangdutan sembarang kalir nang embong. Emang aku komenin ngingetin mereka, terus aku komen, aku nggak konten, hehe jangan bikin mempermalukan bangsa kita. Enggak, saya bukan konten kreator yang kayak gitu. Sorry to say ya, itu hidup mereka melakukan itu mereka sudah pertimbangkan dan mereka sudah perhitungkan. Pertanyaannya kalau kita dibalik, emang gue iso nulungi aku piye, iso ngutangi aku meh, emang jadi donaturku ngelarang-larang aku lah, dibales ngono loro hati enggak? Karena saya enggak mau loro hati, ya tak jarno no. Aku bikin konten sendiri, yang punya wacana sendiri, yang punya wawasan sendiri, yang punya gambaran sendiri, yang punya penilaian sendiri terhadap mereka dengan gaya berbicara saya, ya kan? Nah, untuk mendapatkan atensi enggak lah, buat apa? Mereka menjalani itu, mereka sudah pikirkan, mereka melakukan itu, mereka sudah punya. Mereka pada semua dewasa, wis podo gede nih. Ya, yang harus kita lakukan kalau ingin menghentikan mereka, jangan dibeli, jangan di-share, jangan ikutan upload. Kalian demi meta loh, apa aja kalian upload. Nah, sorry itu saya sekali lagi ya, nggak ada yang salah dengan uploadan kalian mau ngupload apa aja, tapi ya itulah yang menyebabkan kenapa masalah semua ini nggak selesai. Ya karena don't make stupid people famous. Jangan membuat orang goblok itu terkenal, kecuali kalian sendiri yang goblok. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.